Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus yang menegaskan bagaimana kita harus berdamai dahulu dengan orang yang mungkin berkonflik dengan kita. Kita harus memaafkan sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah penegasan dan nasihat dari Yesus untuk kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman, kita memberikan diri sepenuhnya secara tulus hati. Dalam berdoa itu ada koneksinya dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak lepas dari apa yang kita lakukan, karena semua itu memberikan efek atau pengaruh bagi kita semua. Dalam arti bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kesalahan misalnya, kita tentunya akan meninggalkan sebuah bekas. Dan bekas itu perlu disembuhkan. Karena apa? Dari bekas itu akan mendapatkan efek, misalnya rasa sakit ataupun rasa yang kurang pantas. Ketika kita berdoa, ketika ada halangan, tentunya kita akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan kepada manusia itu juga akan memberikan efek. Kita tidak akan secara tulus untuk menyampaikan doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tentunya masih ingat bahwa dalam tradisi Yahudi, ketika orang melakukan dosa, itu mungkin mereka diolok-olok, seperti contohnya orang-orang yang sakit dianggap berdosa, orang yang mungkin terkena penderitaan dianggap berdosa. Konsep ini ingin ditentang oleh Yesus. Karena apa? Kebaikan manusia dari dalam dirinya itu tidak bisa kita ukur secara pasti. Mengapa demikian? Karena tersimpan dalam hati. Apakah dia berdosa atau tidak? Itu belum diketahui. Lalu judge atau olok-olokan, cemoohan yang menganggap bahwa orang itu berdosa, itu justru merendahkan diri kita, merendahkan pribadi kita untuk menilai suatu perbuatan orang lain. Dan itu merupakan tindakan yang kurang bijaksana, karena kita tidak bisa menilai hati orang lain dengan pasti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini keindahan untuk melakukan suatu perbuatan itu disertai dengan maaf. Mengapa hal itu indah? Ada beberapa hal ketika keindahan itu hadir dalam cara memaafkan. Dalam tindakan memaafkan itu ada unsur kebaikan, karena ingin relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan itu diharmoniskan sehingga menjadi lebih baik. Lalu itu mendatangkan kesatuan kita dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Kita menjadi lebih akur, dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu itu menandakan suatu keindahan dan kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena siapa yang berani memaafkan berarti seperti apa yang dilakukan Yesus. Walaupun Yesus dihukum wafat dengan penuh penderitaan, ia tidak menyalahkan orang yang melakukan, justru ia memaafkan. Ini merupakan tindakan apa yang dilakukan Yesus sendiri, bukan hanya kata-kata, tetapi Yesus menyatakannya sendiri. Lalu
dari tindakan itu menuai hasil, yaitu kebenaran. Memaafkan adalah tindakan kebenaran itu sendiri. Mengapa kita katakan kebenaran? Karena dalam diri orang yang memaafkan itu berarti membersihkan diri. Dia mengikuti kebenaran bahwa dirinya bukan satu-satunya yang terbaik, tetapi melihat keadaan bahwa orang lain dan dirinya itu perlu diharmoniskan supaya hubungan dari keduanya itu memperoleh kedamaian. Inilah ada keempat hal, yaitu kesatuan, keindahan, kebijaksanaan atau kebenaran, dan juga kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat bahwa keindahan dari memaafkan ini itu suatu jalan atau cara untuk menunjukkan bagaimana kita beriman. Seperti yang dikatakan dalam doa Bapa Kami, ketika kita memaafkan orang lain, tentunya Tuhan itu mengasihi dan Ia menasihati kita supaya kita memaafkan orang lain. Ini merupakan suatu keutamaan dalam hidup beriman. Memaafkan memang bukan perkara mudah, tetapi ini merupakan suatu perjuangan kita sebagai umat beriman. Bentuk kesaksian kemartiran kita adalah ketika kita melakukan apa yang sulit ini diperjuangkan, yaitu memaafkan orang lain. Ini merupakan suatu bentuk kesaksian juga dalam hidup yang saat ini. Mungkin kita merasakan kesulitan untuk memaafkan, tetapi Yesus sendiri menunjukkan bahwa memaafkan itu nilainya lebih luhur, nilainya lebih memberikan keselamatan, kedamaian kepada diri kita dan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, maka memaafkan ini adalah unsur penting ketika kita berdoa. Sebelum berdoa, kita perlu melihat diri sendiri, melihat kelemahan, lalu juga memaafkan kesalahan orang lain. Kita berdamai. Karena ketika kita berdamai dengan manusia, berarti berdamai dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kita berdamai dengan Tuhan, begitu juga kita memaafkan orang lain. Ini suatu yang perlu dilakukan oleh umat beriman, di mana pada masa Prapaskah ini, rasa memaafkan itu perlu kita tumbuh kembangkan. Jadi, kita sebagai umat beriman, tantangannya adalah ketika kita melihat kelemahan orang lain, tentu mengejek-ejek, mengolok-olok, merendahkan. Ini merupakan sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, contoh memaafkan dalam hidup bersama, yaitu dalam hidup berkeluarga. Memaafkan ini adalah unsur penting ketika dalam anggota keluarga yang satu mempunyai masalah terhadap yang lain. Tentu memaafkan adalah kunci untuk menjalin relasi lebih baik lagi dalam keluarga, dalam masyarakat. Ini merupakan keutamaan yang membuat dalam keluarga atau komunitas tertentu itu menjadi semakin baik, semakin harmonis, dan juga semakin bersatu dalam kehidupan. Sehingga komunikasi yang dijalin itu memberikan hasil yang positif, memberikan makna dalam kehidupan bersama. Tanpa memaafkan, yang merupakan unsur penting ini, kita semua akan mencari jalan sendiri dan menemukan mana yang terbaik menurut pribadi, bukan menurut kebersamaan. Karena apa yang menurut pribadi itu belum tentu baik dari sisi orang lain.
Maka perlunya komunikasi dan juga memaafkan ini adalah unsur penting bagi kita semua untuk membina kesatuan dan kerukunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya sabda Yesus yang disampaikan ini juga memberikan pengaruh kepada kita setiap harinya. Ketika kita melihat bahwa ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus berani untuk memaafkan. Karena memaafkan itu penting untuk membina kedamaian dalam hidup. Sehingga kasih itu nampak dalam hidup sehari-hari. Demikian apa yang bisa kita renungkan, tentunya apa yang akan kita lakukan dengan orang yang berbuat salah pada kita. Apakah kita mau memaafkan atau tidak? Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam perenungan ini kita semakin diteguhkan dalam iman dan tindakan kita, serta dapat memaafkan orang lain dengan penuh keberanian, karena ini adalah rahmat dari Tuhan yang perlu kita kembangkan, kita usahakan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.